Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dian Maharani, absen 24 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan membahas salah satu tokoh yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin, beliau lahir di Sawalunto pada tanggal 24 Agustus 1903. Muhammad Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum yang terkenal di Indonesia. Muhammad Yamin memiliki pendidikan yang cukup lengkap. Pendidikan Muhammad Yamin diawali dengan pendidikan dasar di Palembang, kemudian ia melanjutkan sekolahnya di Yogyakarta, yaitu sekolah AMS. Di sana ia mempelajari sejarah purbakala dan beberapa bahasa dunia seperti bahasa Latin, bahasa KL, dan bahasa Yunani. Setelah itu, ia melanjutkan sekolahnya di Batavia. Ia memperoleh gelar sarjana hukum dari Reds Hoek School di Batavia. Muhammad Yamin juga merupakan seorang penyair terkemuka angkatan Pujaga Baru. Ia banyak menghasilkan karya-karya tulis pada dekade 1920 yang sebagian dari karyanya tersebut menggunakan bahasa Melayu. Muhammad Yamin merupakan tokoh pergerakan pemuda yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peran Muhammad Yamin sangat erat dengan perjuangan para tokoh pemuda dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Muhammad Yamin merupakan pemimpin dari Jong Sumatera Bon pada tahun 1926 sampai 1928 yang aktif mengemukakan gagasan tentang persatuan Indonesia. Kebangkitan gerakan pemuda berawal dari berdirinya organisasi seperti Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia yang didirikan oleh para pelajar Indonesia di Belanda. Setelah itu, banyak organisasi-organisasi pemuda lainnya bermunculan seperti Trikoro Darmo yang berubah nama menjadi Jong Java. Sampai akhirnya, Muhammad Yamin sebagai ketua dari Jong Sumatera Bon yang menyatukan organisasi-organisasi pemuda tersebut untuk bergabung dalam satu wadah. Dalam Kongres Pemuda II pada tahun 1928, Muhammad Yamin dikenal sebagai sosok yang merumuskan Ikrar Pemuda atau yang kita sebut dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini dimaknai sebagai momentum bersatunya para pemuda yang berjuang menuju kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Muhammad Yamin juga merupakan aktivis kemerdekaan dari Sumatera Barat dan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Pemikiran Muhammad Yamin dalam memperjuangkan integrasi bangsa adalah dengan mengusulkan rancangan dasar negara yang kemudian berkembang menjadi Pancasila yang sekarang kita kenal sebagai dasar negara kita. Dalam pemikiran yang disampaikannya pada sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara berupa yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin juga merupakan anggota Panitia 9, di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya Undang-Undang 1945. Muhammad Yamin juga pernah diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Setelah Indonesia merdeka, Muhammad Yamin banyak duduk di jabatan-jabatan penting negara, seperti menjadi anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Urusan Sosial dan Budaya, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Ketua Dewan Pengawasan IKBWN Antara. Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawalunto, Sumatera Barat. Alasan saya memilih Muhammad Yamin yaitu karena beliau memiliki sifat yang cinta dan siap membela tanah air yang kita dapat lihat saat ia memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Semangat beliau dalam belajar dan mengejar cita-citanya untuk merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.